Halo, selamat pagi Setjonegoro FM. Sehat bersama Setjonegoro. Apa kabar nih sahabat sehat semuanya? Semoga baik-baik aja. Gimana nih pagi ini di Wonosobo nih? Cuacanya cukup cerah. Cerah ya? Iya, enak banget ya pagi ini ya. Asik sih. Iya, buat olahraga, buat jalan-jalan. Mungkin bisa jalan ke alun-alun kali ya. Boleh. Cerah-cerah kayak gini. Boleh. Tapi ini tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Hani. Biasanya dipanggil Hani. Saya dari Pati Jawa Tengah. Dengan teman saya dengan Dr. Gigi Aisyah Revi, biasa dipanggil dengan Dr. Revi. Saya dari Bandung. Oke. Sebelumnya nih Dr. Revi ada pantun nih buat sahabat sehat semuanya nih. Oke, kita pantun dulu biar asik ya teman-teman ya semuanya. Pagi-pagi gosok gigi. Cakep. Sebelumnya makan makaroni. Cakep. Selamat pagi pendengar Sahagi. Cakep. Di sini Revi dan Hani menemani. Mantap juga ya Dr. Revi ini. Jago ya dok ya. Oke. Kita sebelumnya mau ngebahas tentang masalah gigi nih. Udah pasti karena kita kan termasuk tenaga kesehatan dari gigi. Tapi kenapa sih kita mau mengangkat tema yang satu ini? Kira-kira kenapa sih dok? Iya, ada background story-nya ya sebenarnya nih, kayak kita sharing-sharing sambil sharing-sharing aja ya, kita cerita kita gitu. Jadi sebenarnya kebetulan kita berdua ini sedang hamil gitu. Bareng nih kebetulannya nih. Kita bener-bener hamil di waktu yang sama, padahal kita baru kenal ya dok ya. Iya. Baru kenal pas kita kerja bareng di sini. Taunya pas kita ngobrol, ternyata kita hamilnya bener-bener sama bareng ya banget. Lahirannya bakal bareng. Terus pokoknya sama semua deh. Semua ini ya, stase kita sama ya, bareng. Kita bareng semua As dari always, awal sampai akhir. dua bumil. Ya. Terus makanya kita tuh pengen banget nih teman-teman semua, siapa tahu pendengar di sini ada yang para bumil juga kayak kita. Kayaknya kalian perlu tahu deh apa aja yang perlu dijaga untuk masalah gigi, untuk para bumil nih khususnya. Soalnya kan pasti masih pada bingung ya. Masih pada bingung, aduh aku nih hamil, boleh gak sih aku kayak gini, boleh gak sih kayak gini. Biasanya kan bumil-bumil nih suka overthinking ya. Iya benar. Kadang kita nggak tahu nih apa sih yang boleh, apa yang enggak. Soalnya terlalu banyak juga untuk ibu hamil nih mitos dan faktanya. Iya betul. Gitu. Ngomong-ngomong nih, aku pengen nanya dulu nih sama Dokter Hani. Kalau Dokter Hani ini selama masa kehamilan ini, kira-kira ngalamin apa aja sih dok? Kayak morning sickness kah? Atau yang kayak gitu itu ngalamin nggak sih dok? Sebenarnya kalau yang kasus saya, ini alhamdulillahnya ini anaknya ngebo ya. Oh gitu. Itu aja hamil ngebo. Jadi alhamdulillahnya selama hamil nggak ada morning sickness atau biasanya ibu hamil apa ya? Ini sakit pegel-pegel ya? Pegel gitu enggak gitu. Wah keren banget sih. Iya makanya. Untungnya mungkin karena ibunya mau merantau gitu. Jadi kayak anaknya nih ini udah pengertian lah. Alhamdulillahnya gitu. Ya. Alhamdulillahnya pengertian begitu. Kalau Dokter Revi gimana nih? Kalau aku nih sebenarnya agak rewel nih dok. Pas waktu trimester 1, pas 4 bulan pertama tuh emang tiap hari aku muntah-muntah segala macam. Terus nggak bisa makan ini itu tuh agak susah lah. Jadi makanan harus kuah-kuah segala macam gitu. Ini ya lebih ke picky gitu ya. Iya, jadi picky. Terus kayak bau-bau sesuatu tuh, aduh nggak bisa deh aku gitu. Waktu trimester 1. Sensitif ya. Terus untungnya pas kita mau masuk trimester 2 nih, sama nih kayaknya anaknya tahu nih. Wah ini kayaknya mamak saya nih mau pergi nih, mau pergi jauh. Jadi anaknya langsung mendadak kuat, mendadak enjoy nih di perut gitu. Jadi untuk kondisi kehamilan sekarang yang memasuki bulan kelima ini, alhamdulillah udah lebih aman terkontrol, udah mulai enak banget nih buat makan. Tapi udah mulai juga muncul nih, aduh tidur udah mulai gak nyaman, balik kanan, balik kiri, wah udah kebangun karena pengen pipi, bener banget. Kayaknya sehari tuh bisa nggak tahu nih berapa kali buang air gitu. Gila banget sih. Maksudnya kehamilan ini karena kehamilan kita tuh sama-sama anak pertama ya. Jadi suatu hal yang baru bagi kita juga. Banyak juga yang bisa kita pelajari dari kehamilan ini ya, bener ya dok ya.
tadi nih dok, ngebahas tentang morning sickness. Iya. Morning sickness tuh kan kadang tuh orang ada yang sampai muntah, kadang yang enggak ya dok ya. Nah, Betul. kira-kira nih dok, kalau misalkan ada yang sampai muntah-muntah, itu ada pengaruhnya nggak sih dok buat gigi kita gitu? Iya, jadi memang yang dikatakan dokter Evi kalau kasusnya memang mungkin untuk tiap ibu hamil ini kan beda ya kasusnya. Ada yang kayak saya ngebul. Kebetulan Iya. kasusnya kita beda-beda ya. Iya benar. Jadi bisa dijadiin contoh gitu. Kalau seandainya yang kayak dokter Evi mungkin yang trimester pertama benar-benar morning sickness itu bisa berpengaruh pada rongga mulutnya ya. Karena kan yang namanya muntah itu kan dari lambung, asam lambung itu asam. Jadi dia bisa menyebabkan gigi itu terkikis. Terus suasana mulut jadi pahit ya, asem, pahit. Terus Asem, betul. itu nanti pasti ngaruh juga ke intake makanan, intake nutrisi yang ibu hamil dapatkan tuh bisa kurang, bisa nggak nafsu makan dan lain-lain. Iya. Gitu karena mulutnya nggak nyaman gitu. Betul. Jadi emang kalau misalkan kita sedang kondisi hamil nih, terus merasakan morning sickness, emang nanti tuh akan terjadi kondisi-kondisi jadi pH di dalam mulutnya tuh akan turun. Terus kita bisa sebut itu dengan kondisi yang bisa mengakibatkan erosi gigi ya dok ya. Betul. Nah kalau misalkan udah erosi, jeleknya apa sih untuk gigi? Gampang bolong, Iya. bisa jadi sakit, bisa jadi linu, ya kayak gitu-gitu ya. Jadi kita sebagai ibu hamil, kalau misalkan merasakan morning sickness, konsulkan ke dokter obgyn pastinya yang pertama, karena pasti dokter kandungan atau obgyn juga nggak akan mungkin melepaskan pasiennya begitu aja pasti ya dok mengerti ya. ya, nanti dikasih Iya, solusi. pasti dikasih obat biasanya untuk meredakan mual muntahnya supaya bumil-bumil di luar sana lebih nyaman untuk makan, lebih nyaman untuk beraktivitas juga ya dok ya. Jadi buat kalian nih yang para bumil ini yang masih merasakan morning sickness, boleh dikonsulkan ke dokter obgyn. Betul. Kalau misalkan udah ada keluhan di giginya karena morning sickness, boleh langsung ke dokter gigi ya dok Iya, ya. Kayak bisa. gitu. Mungkin tips and triknya nih dok, kalau seandainya bumil nih kasusnya yang morning sickness gitu, mungkin apa yang bisa dilakukan? Habis muntah harus ngapain gitu untuk meringankan nih? Oke, kalau misalkan buat para bumil nih yang masih mengalami morning sickness nih, tips and triknya gimana sih, kita harus gimana sih untuk merawat gigi kita atau kesehatan mulut kita? Yang pertama, jangan langsung menggosok gigi atau berkumur ya, ibu-ibu semuanya. Iya. Kita panggil ibu-ibu ya, sesama Iya, ibu-ibu ini soalnya. sesama ibu-ibu benar. Iya. Terus kita juga bisa berkumur pakai yang namanya soda kue. Iya. Itu bisa juga Gampang ya dibeli dimanapun Ya, di semua betul. toko kelontong ada. Iya. Terus nanti kalau misalkan ibu-ibu ini pada morning sickness nih, mual-mual, biasanya tuh akan keluar air liur yang berlebih. Iya, betul banget. Dan itu sangat wajar, bukan suatu hal yang perlu ditakutkan, perlu aduh kenapa ya overthinking, nggak perlu. Itu emang pasti seperti itu. Terus jangan lupa juga nih, apapun yang bumil rasain, sekecil apapun yang kita rasain, langsung konsultasiin ke dokter obgyn. Apalagi pas waktu trimester pertama, karena kan trimester pertama tuh masa-masanya pembentukan perkembangan organ-organ ya, perkembangan pertumbuhan. betul, yang kayak masif. jantung, paru-paru itu semuanya terbentuknya di trimester 1, karena kalau trimester 2 itu udah lebih ke pembentukan tulang dan lain-lain. Jadi lebih baik ketika ada suatu hal yang ganjel nih bagi para bumil, boleh langsung Jangan dikonsultasiin. dianggap sepele. Iya, gitu. jangan Apalagi yang terpenting jangan self medication atau jangan soto ini. Jadi kita sok-sok membeli obat sendiri gitu. Iya, jangan terlalu mengandalkan Google, Google ya, jangan ya, karena kita nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Terus yang terakhir nih, yang paling penting buat bumil nih yang masih mengalami morning sickness. Biasanya kan morning sickness tuh di trimester 1 ya. Iya. Nah, di trimester 1 tuh vitamin yang paling penting itu adalah asam folat. Asam folat yang nggak boleh ketinggalan tiap harinya, itu harus masuk konsumsinya, karena asam folat ini berfungsi untuk membantu pembentukan organ-organ tadi, kayak jantung, otak, paru-paru dan lain-lain. Selain asam folat, juga ibu-ibu hamil ini harus selalu mengkonsumsi makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna. Dikonsultasikan juga sama dokter apa yang boleh, apa yang enggak. Dan buat para bumil yang masih mengalami morning sickness, dihindari dulu makanan-makanan atau pemicu-pemicunya. Misalnya
ibu ini sering ngerasa morning sickness ketika mencium aroma suaminya. Itu kan sering ya, Bun ya. Kalau dokter Evi gitu juga ya. Aku kira aku doang loh yang mengalami Iya, itu. ada sedikit ya ngerasa Iya, suami tuh kayak aduh kok Annoying banget nih, iya, kenapa sih baunya dia? kok kayak nggak biasa gitu. Mengganggu sekali Iya. gitu. Boleh dihindari dulu, boleh Oke. dikomunikasikan lah sama suami. Sama suami. Iya. Mudah-mudahan suaminya mengerti ya. Iya ya, kadang ada juga yang bau apa ya, kayak bawang gitu udah Nah, mual. itu, iya, Mungkin aduh. hindari dulu sih kayak Iya. gitu ya. Bener-bener kadang makanan yang kita favoritin aja tuh kalau lagi hamil bisa jadi paling nggak favorit Iya ya, tuh. kenapa ya kayak gitu Ya, ya? aneh banget sih kalau Yang menurut nggak aku. doyan waktu nggak hamil malah doyan Jadi banget, malah Iya. dicari. Aneh kan sebenarnya, makanya hamil tuh Apa suatu ya? hal yang luar biasa, anugerah Allah ini ya. Bener-bener luar biasa. Iya, bisa balikan mood juga Iya, kan. bener. Nah, terus ngomong-ngomong nih, kita kan tadi udah ngebahas tentang morning sickness, terus apa yang bisa terjadi dari morning sickness ya dok ya. Kira-kira nih dok, kalau misalkan kayak aku nih lagi hamil atau para bumil yang lagi dengerin radio ini sekarang, kapan sih dok kita boleh ngelakuin perawatan nih untuk para bumil? Baiknya tuh kapan sih dok? Iya, banyak juga yang nanya ya, dari pasien-pasien biasanya tuh kayak gitu. Untuk bumil nih memang lebih harus diperhatikan ya, karena tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya, rongga mulutnya nih lebih asam, kemudian lebih sensitif terkena gigi berlubang dan lain-lain gitu. Jadi untuk bumil nih perlu juga diperhatikan kesehatan rongga mulutnya. Jadi kapan sih kita waktunya kontrol ke dokter gigi ini? Kalau seandainya normalnya itu 6 bulan sekali ya. Lebih sering nggak apa-apa malah, karena memang banyak kasus setelah ada ibu melahirkan itu dia ngeluh, kalau gigi saya kok sekarang keropos ya dok, gigi saya kok sekarang banyak berlubang ya dok setelah hamil. Nah itu banyak banget kayak gitu. Jadi memang untuk bumil nih harus diperhatikan. Kalau bisa 6 bulan sekali ke dokter gigi kontrol ya, untuk scaling atau hanya untuk melihat lah rongga mulutnya apakah ada gigi berlubang. Kalau berlubang ya sebisa mungkin dicegah. Untuk perawatan yang bisa dilakukan itu mungkin untuk trimester pertama bisa hindari pencabutan ya, dan juga melakukan ronsen gigi gitu. Kemudian untuk trimester yang lain dan juga untuk perawatan seperti tambal, kemudian scaling, pembersihan karang gigi itu boleh di trimester berapa aja nih. Oh gitu ya dok ya. Jadi kalau misalkan yang sebenarnya yang lebih harus kita aware tuh sebenarnya tetap di trimester 1 ya. Karena emang trimester 1 nih masa-masa yang paling rawan lah untuk para bumil ya. Ya nggak boleh kecapean. Biasanya kan kita juga dianjurin ya sama dokter objin kita, gak boleh kecapean, harus bed rest. Iya, ada juga yang sampai bed rest ya. Ada yang bener-bener bed restnya tuh bener-bener seminggu dia tuh emang tidur aja, tiduran nggak boleh. terus emang nggak boleh ngapa-ngapain sama sekali. Iya, banyak banget sih yang kayak gitu, apalagi perawatan gigi kayak pencabutan ya dok ya, tadi nggak boleh. Jangan dulu, dihindari dulu untuk Soalnya kayaknya kalau trimester 1 oke. gitu. Mungkin sesi ini dicukupkan dulu, kita dengerin lagu dulu yang sudah saya sama dokter Evi siapkan nih. Oke, kita dengerin dulu ya Nanti lagunya. kita ketemu lagi. Dadah. Ya, balik lagi nih sama kita Bumil. bahas seputar bumil. Oke. Bumil dan gigi. Iya. Ngomong-ngomong nih dok, ngomong-ngomong kita kan masalahnya itu sama ya. Kita ini Iya. lagi merantau ceritanya ke ceritanya Wonosobo. cenah gitu ya. Terus kondisinya kita ini lagi hamil, kebetulan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jalan berapa bulan dok? Jalan 5 bulan 5 bulan sama. Kita bareng banget nih, kayak cuman selisih 1-2 minggu doang ceritanya nih. Nah ngomong-ngomong nih dok, kan kita ngerantau nih ke kota orang, terus cukup jauh lah. Jauh ya. Aku dari Jawa Barat, dokter Hani dari Jawa Tengah, tapi cukup jauh juga ya dok ya. Pantura. Cukup jauh nih ke Wonosobo. Iya. Kira-kira nih dok, sharing-sharing dong tentang nanti lahiran mau gimana sih dok? Iya ya. Sebenarnya ini jujur banget nih belum ada rencana sebenarnya, karena Gitu. karena kayak kita nggak tahu ya nanti kondisi emergensinya gimana kita waktu hari H, terus HPL-nya apakah tepat hari itu kan kita nggak tahu ya, Iya. penuh dengan ketidakpastian gitu. Iya, benar. Jadi
pengennya sih tetap lahiran di rumah ya. Cuman nanti mungkin dilihat dulu juga. Mungkin kalau opsi dan plan B-nya nih tetap lahiran di RSUD Sejonegoro aja nih teman-teman. Gitu. Tapi emang sebenarnya aku tuh udah coba survei sih dok tentang lahiran di Wonosobo karena aku masih bingung kalau misalkan harus lahiran di Bandung kan. Iya agak riuh ya. Iya dari Wonosobo ke Bandung tuh kurang lebih 8-9 jam loh dok aku untuk pakai kendaraan pribadi tuh. Terus kalau misalkan aku harus hamil gede apa sih ya? Harus hamil besar terus jalan 9 jam kayaknya aku udah rawan ya, takut udah nggak akan gimana kuat. nanti di jalan gitu bener-bener kan, malah jadi aku kemarin tuh coba-coba survei gitu kan rumah sakit nih di Wonosobo. Ternyata emang yang paling cocok sama aku nih itu emang di RSUD ini loh. Ini ya. Benar. Udah emang infonya share dulu dong, Dok. Nah, jadi gini, kalau RSUD Setionegoro nih yang aku dapat infonya nih ya, Dok. Iya, gimana nih? Ini rumah sakit tuh udah tipe B ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Iya, udah bagus banget lah. Fasilitas udah menuju tipe B katanya Dok. Jadi sedang melakukan akreditasi nih. Iya, benar. Nih, Setionegoro nih. Udah oke banget. Fasilitasnya berarti oke banget. banyak spesialis, subspesialis gitu objinnya ya. ada 4 loh dok. Terus ada satu objin yang subspesialis fetomaternal. Oh ya, keren banget gak sih? Kayak yang bisa 4D itu ya. Iya, jadi yang kita bisa lihat di sini. Yang kita bisa lihat kelainan-kelainan. Ya. Kalau misalkan ada something lah, nauzubillah min dzalik ya untuk para bumil nih. Tapi kan kita para bumil suka pada takut nih, overthinking gitu kan. Overthinking, aduh gimana ya? Si Utun nih sehat atau enggak ya? Si Utun nih si bayi ya guys ya. Sebutan untuk para bumil ini. Ini dari Bandung ya, bahasa Utun tuh dari Bandung ya dok ya? Aduh, salah ya kayaknya. Nggak tahu nih, pokoknya aku lihat bumil-bumil emang ngomongnya anaknya tuh Utun-Utun gitu. Utun-Utun ya, lucu ya, gitu. Utun-Utun. Nah terus aku cari info juga nih dok, kalau di RSUD Setionegoro ini lahiran tuh udah macem-macem dok. Jadi ada yang normal, terus ada yang sesarnya juga ternyata di sini udah bisa eraks loh. Oh iya, Bumil udah pada tahu belum? Teman-teman Bumil udah tahu belum sekarang sih? Ada sesar eraks ya. Jadi sesar eraks tuh metode sesar yang penyembuhan atau pemulihannya itu lebih cepat. Jadi kita katanya tuh kalau misalkan sesar biasa itu kan pemulihannya bisa berbulan-bulan ya. Iya, dengernya kayak gitu. Katanya bisa berbulan-bulan, tapi kalau eraks ini katanya 4 hari itu udah 3-4 hari udah bisa jalan, udah bisa aktivitas lagi kayak gitu. Nah, RSUD Setionegoro ini udah ada. Gitu. Keren juga ya. Keren banget makanya. Terus fasilitas kamarnya juga mantep. Dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP sampai VVIP-nya. Oh iya dok? Iya, keren banget VVIP-nya tuh. Ada ya VVIP ya? Keren banget deh, pokoknya VVIP-nya udah dapet kasur penunggu untuk penunggu segala macam. Lengkap lah ya itu pasti ya. Menurut aku sih sebagai bumil worth it banget ya buat lahiran di sini. Kayaknya kita plan B-nya mau di sini aja. Iya. Kalau emang nggak bisa pulang nih ke kota kita, aku sih kayaknya pasti di sini sih dok. Untuk lahiran, kontrol dan lain-lain. Soalnya kayaknya aku di sini juga cocok sama dokter-dokternya. Terus aku lihat pelayanannya juga bagus banget. Iya, perawatannya bagus. Terus tempatnya juga enak banget dan yang paling pentingnya nih di tengah kota. Iya sih. Menurut aku itu paling plus banget ya. Iya. Untuk cari makan, cari apapun gampang ya nemuin tempatnya juga gitu. Ini mungkin solusi untuk bumil-bumil yang masih nyari pilihan rumah sakit gitu untuk melahirkan. Jadi atau barangkali untuk kontrol kali ya dok ya. Bisa di sini. Enak banget sih maternal juga ya. Iya, keren banget kan. Maksudnya udah ada feto maternal loh gitu di sini. Udah ada subspesialisnya. Keren sih, keren banget. Mantap lah RSUD, bisa jadi pilihan untuk para bumil di luar sana ya. Jadi jangan takut yang di sekitar Wonosobo atau yang sekitarnya, bisa kesini aja di RSUD Setionegoro. Sudah melayani tadi ada sesar eraks gitu. Ada normal dan sangat memudahkan sih sebenarnya, apalagi kita yang kerja kan ya. Iya. Atau yang PNS mungkin yang cutinya terbatas gitu-gitu. Dan ini tuh di cover loh dok pakai BPJS sebenarnya. Oh ya? Iya. Jadi bisa ya. Iya, kalau misalkan lahiran normal itu bisa di cover BPJS, tapi untuk sesarnya tuh kemarin aku dapat info dari bagian informasi tuh, jadi kalau yang bagian sesar itu dia bisa di cover BPJS asal ada terindikasi memang harus dilakukan sesar. Cuma kan lumayan banget dok. Sesar tuh kan lumayan ya harganya, tapi ini di cover BPJS. Ya kita selama ada fasilitas kita harus menggunakan ya dok. Ya fasilitasnya. Pemerintah kita gunakan aja. Kemarin juga ada dapat info juga di sini bisa
ini ya langsung ada jasa akte sama kakak kalau Oh, nggak iya. salah. Jadi kalian nggak perlu ngurus tuh Betul. setelah lahiran bingung ngurus Kemana ke Dukcapil ke Dukcapil segala macam ribet. Di Iya. sini sudah menyediakan. Jadi kalau lahiran di sini bisa dapat kakak, bisa Iya, dapat betul. aktenya secara langsung. Terus ada juga melayani foto Newborn, iya newborn photo shoot gitu Itu- yang anak-anak itu lumayan lucu, yang banget sih, bayi-bayi Dok. lucu ya. Iya, Hmm. soalnya canggih sih. Iya, canggih Keren badan ini ya saat milenial sekali ya. Iya, betul. Mengikuti zaman banget nih. RSUD Setionegoro ini. Keren sih Betul. menurut aku. Worth it banget buat kalian yang mau lahiran di sini. Benar. Dengan banyak plus-plus yang bisa didapatkan di RSUD Setionegoro ya, dari fasilitas kamar, pelayanan dokter, pelayanan perawat dan lain-lain. Semuanya. Di sini menurut aku Paripurna sih emang iya, akreditasnya. emang bener sih paripurnanya emang top banget. banget. Tapi Dok ini melanjutkan tadi nih. Oke, Kita oke. jadi keterusan nih cerita tentang lahiran ya. Jadi Kasih kita kan ya. lupa bahas ke topik nih. Bahas ke topik tadi melanjutkan topik tentang masalah gigi dan mulutnya ibu Iya. hamil nih. Biasanya apa aja nih Dok? Tadi kan mungkin perawatan yang bisa dilakukan mungkin tambal terus pembersihan karang gigi. Oke. Kalau masalah-masalah di ibu hamil tuh biasanya kalau di gigi kita biasa ada nyebut gingivitis ya dok ya. Kalau gingivitis itu ditandainya dengan gusinya itu memerah biasanya. Terus bisa juga ada penumpukan plak dan kalkulus ya dok. Berdarah juga biasanya Iya. keluhan pasiennya tuh sikat gigi berdarah. Iya, biasanya kayak gitu. Berdarah pas sikat gigi, terus apa? Kelihatan merah-merah banget gitu ya gusinya biasanya tuh kalau gingivitis. Terus masalah yang lainnya biasanya kita ada karies untuk ibu hamil. Atau gigi berlubang ya. Ya, gigi berlubang yang udah hitam-hitam berlubang itu sering banget dialami ibu hamil. Biasanya ini kalau misalkan karies tuh diakibatkannya karena ibu hamil nih kan makanannya jadi picky eater ya biasanya. Jadi Terus ada beberapa ibu hamil yang pengennya tuh makannya yang manis-manis terus nih. oh iya, Ya sama kan? sih kasusnya. Iya kan, sama Saya deh kan? kesindir deh. Nah, itu tuh bisa menyebabkan karies kalau misalkan kita Oke. tidak menjaga dengan baik Iya, gitu dong. Nah, selain karies juga bisa ibu hamil itu biasanya sering terkena dentin hypersensitif. Dentin hypersensitif tuh jadi giginya tuh tiba-tiba mendadak semuanya sensitif, linu-linu Iya betul. tanpa sebab kayak kalau dilihat di kaca kayaknya aman-aman aja deh. Iya ya, nggak ada lubang, nggak ada Iya. apa. Itu biasanya ada di ibu hamil ya. Kayak gitu sih. Biasanya kalau masalah-masalah yang ada di ibu hamil gitu dong. Jadi berarti kalau untuk dentin yang sensitif tadi gimana Dok solusinya? Kalau dentin yang sensitif kita bisa lakuin untuk pemeriksaan ke dokter gigi ya. Ke dokter gigi nanti dilakukan tindakan, diaplikasikan obat sama dokter giginya supaya giginya nggak terlalu linu-linu atau Menutupi gitu Iya. ya. Kalau nggak mungkin juga pemakaian pasta gigi yang untuk gigi sensitif Sensitif ada juga bisa. ya. Kita nggak bisa menyebut merek. Iya. Ada, pasti tahu. Pasti ada, tinggal dicari aja di Iya. supermarket kesayangan kalian. Iya, kalau gigi berlubang tadi bisa ditambal, aman ya untuk Aman. bumin. Sama untuk gingivitis tadi solusinya pembersihan karang gigi. Betul. Biasanya soalnya kan karena penumpukan sisa-sisa makanan gitu-gitu. Terus karang gigi ini juga tambahan ya, ini info tambahan. Dia tuh nggak bisa dibersihkan dengan sikat gigi aja. Iya, betul. Kalau udah jadi karang itu berarti dia plak-plak yang sudah mengeras nih. Jadi harus banget ke dokter gigi untuk dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi Iya, gitu. betul. Mungkin tadi yang lainnya perawatannya pencabutan sama ronsen itu dihindari, atau kalau memang lagi emergency banget. Boleh kalau emergency banget. banget dan dengan pengawasan ya Iya, tentunya pastinya. gitu. Karena sebenarnya kalau ronsen itu di ibu hamil nggak boleh ya. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan sebenarnya. Tapi kalau misalkan keadaannya emergency nih, ya kasus-kasus tertentu ya, Dok ya. kasus-kasus tertentu itu kita masih diperbolehkan dengan dosis yang kecil. Dengan dosis catatan minimal. ya. Iya. Ada catatan dari mungkin spesialis radiologi atau spesialis bedah mulutnya begitu. Iya, betul. Terus nih Dok, tadi kan ada masalahnya nih, udah ada penanganan perawatannya. Sekarang dampaknya kira-kira apa ya, Dok? Untuk si kecil, Oh iya. untuk utun nih, Untuk si utun ya? Untuk si utun, begitu. Jadi kalau misalkan ibu hamil nih ada masalah di giginya, terus ogah-ogahan atau males-malesan untuk datang ke dokter gigi, mager, takut segala macam. Iya. Hati-hati loh para bumil, ini tuh bisa berbahaya juga untuk janin. Oh, Jadi dampaknya ada ya, Iya, Dok ya. Jadi nggak cuman untuk
para ibu-ibunya aja nih, tapi bisa berdampak juga untuk Kesehatan janinnya. Iya, kan pasti nggak mau dong janinnya kenapa-napa ya. Kita harus menjaga kesehatan kita sendiri dan juga anak kita. Nah, yang pertama tuh kalau misalkan ibu-ibu pada mager nih untuk ngurusin masalah giginya, pertama bisa terjadi bayinya lahir prematur. Oh gitu. Jadi lahir lebih dulu dibandingkan tanggal yang ditetapkan. Bayinya lahir prematur, terus bisa juga BBLR. BBLR itu berat badan bayi rendah. Rendah ya. Itu yang lagi ditekankan banget ya sama pemerintah, masalah stunting itu. Stunting, iya betul. Dimana stunting atau BBLR ini kan kita harus sebagai ibu harus menjaga ya asupan nutrisi, gizi, supaya anak kita nggak kena BBLR atau stunting, karena itu dampaknya tuh besar banget nanti ke depannya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya nantinya. Terus yang terakhir nih, kalau misalkan ibunya malas untuk kontrol gigi yang rusak, itu bisa menyebabkan bayinya nanti setelah lahir giginya itu mudah berlubang juga loh, Dok. Oh iya dok. Iya. Banyak kasus juga ya dok kayak gitu ya dok. Karena bakteri yang ada di mulut ibu hamil itu kan bisa nyambung kan ke bayinya di bawah kan, di dalam perut. Nah, itu bisa jadi Terhubung gitu ya, iya, terhubung, koneksi lah antara ibu dan anak yang masih dikandung. Kayak gitu sih, Dok. Jadi ini ya benar-benar harus diperhatiin ya, Iya. karena dampaknya bisa fatal ya kalau Iya. kayak gitu ya. Betul. Sampai prematur itu kan, Wah. ya prematur karena gigi kita rusak kan kayak, Aduh, sayang mungkin banget. nyesek ya, Iya, sedih padahal- banget gitu. Iya, padahal kan kalau masalah gigi tuh gampang banget ya dirawatnya. Maksudnya kita tinggal datang ke dokter gigi, dirawat sedikit segala macam, selesai. Nggak yang harus memakan waktu Iya. berminggu-minggu gitu sebenarnya. Apalagi untuk ibu hamil kan biasanya kasus-kasusnya ringan ya, nggak yang berat. Kita gitu. nggak bisa melakukan yang advance atau yang ini juga ya. Yang berat-berat nggak bisa sih, iya betul. Kayak gitu. Terus untuk ibu hamil nih di luar sana, gimana sih caranya menjaga kesehatan giginya ya, supaya nggak terjadi kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan lah dari rongga mulut ketika hamil gitu ya. Yang pertama udah pasti kita sebagai ibu hamil harus makan cukup gizi. Ya. Serat, sayur, Ya, gitu betul. semuanya. Sayur, buah, pokoknya 4 sehat 5 sempurna ini harus masuk ke dalam tubuh kita Wajib selama banget. masa kehamilan, dari awal sampai lahir bayinya, sampai kita nanti mengasihi. Betul. Seterusnya kita harus makan makanan yang bergizi. Terus yang kedua nih, Dok, kita harus menyikat gigi secara teratur. Ini masih banyak yang keliru nih. Waktunya ya. Iya, untuk waktunya menyikat gigi tuh kadang-kadang orang tuh masih banyak yang keliru. Barangkali nih teman-teman pendengar di sini masih pada bingung kapan sih yang baik nih untuk menyikat gigi. Menyikat gigi itu sehari cukup 2 kali aja. Betul. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi sikat giginya bukan pas lagi mandi aja. Iya, atau Iya. malah kadang 3 kali, 5 kali itu gitu. malah kalau misalkan sikat gigi terlalu sering nggak baik juga ya, Dok ya. Betul, bisa mengikis sama Iya. ya. Apalagi kan kadang kalau kita sikat gigi nggak sadar gitu, kenceng banget Nah, nih. itu. Gemes nih sama orang, lagi gemes sama suami. Kekencengan. Emosi, Iya. Habis sikat gigi emosi, bisa juga bikin gigi sensitif karena Ya, terkikisnya itu tadi. Betul, tadi nyambungnya sama yang dentin hipersensitif tadi. Jadi kalau misalkan sensitif. sikat gigi ya cukup sehari 2 kali. Dan diinget paginya tuh setelah sarapan ya. Jadi bukan, kadang soalnya ada orang-orang yang lebih seneng mandi dulu baru sarapan. Ya, ada Nah tips itu kayak gitu. sebenarnya nggak apa-apa, mandi dulu terus sarapan nggak apa-apa. Tapi sikat giginya nanti setelah sarapan tetap gitu. Dianjurkannya setelah sarapan. Nah itu. Terus yang ketiga nih, untuk menjaganya juga hati-hati dalam pemilihan sikat gigi nih ya ibu-ibu ya. Oh ya, itu juga penting ya, Dok ya. Dicari sikat gigi yang bulunya halus. Ada tulisan biasanya very soft Iya, atau benar, soft. very soft gitu. Ya, biasanya ada tulisannya. Karena ada tingkat kasar sampai halus ya, Dok. Iya, betul. Itu bisa milih. Jadi Iya. jangan tinggal ambil Ya, jangan lucu karena warnanya ini betul. Jangan, atau apa. ini lucu ya gitu. warnanya gitu. Iya, Jangan ya. jangan sembarangan. Jadi mulai sekarang harus dilihat ini bulunya itu lembut atau enggak. Cari yang soft atau extra soft. Terus cari yang ujung kepala ujung kepala sikat giginya tuh yang kecil. Kecil ya. Jadi bisa menjangkau ke daerah-daerah yang belakang. Betul. Jadi nggak ada insya Allah makanan yang nyangkut-nyangkut keambil semua gitu ya.
Kadang yang di belakang kan paling sering ini ya kelewat ya dok ya. Iya betul. Terus kita kadang kalau yang di belakang tuh suka nggak sadar tiba-tiba lubang. Iya. Iya kan? Tiba-tiba Sakit, tiba-tiba lubang lah. Udah itu repot banget sih ibu-ibu. Jadi kita harus jaga ya itu ya. Terus yang selanjutnya, ibu-ibu ini harus makan makanan yang sehat, minum banyak air. Ingat air sehari itu 2 liter. 2 liter. 2 liter minimal banget dicatat kalau ya. menurut aku sih untuk ibu hamil kalau bisa sih lebih ya. Karena Iya. kan kita, Walaupun kita sering beser pipis terus ya. ya nggak apa-apa lah, nikmatin apa-apa. aja. Nikmatin aja. Karena kan kita berdua ya. Apapun yang kita Iya. makan, apapun yang kita minum itu kan nggak cuma buat kita, tapi buat anak juga. Betul. Kalau misalkan 2 liter untuk kita berarti nanti anak kita nggak kebagian atau nanti kitanya juga yang dehidrasi gitu kan. Benar-benar. Apalagi rongga mulutnya tadi kan pahit asem ya. Nah, jadi itu. Betul. banyak air biar mungkin kondisi mulutnya lebih nyaman gitu untuk makan. Betul. Terus selanjutnya kalau seandainya ada yang mau pakai mouthwash atau obat kumur boleh banget disarankan, tapi jangan yang ada kandungan alkoholnya ya. Ya, betul. Itu tidak disarankan kandungan alkohol, karena alkohol itu kan dia bisa bikin, kadang kalau mouthwash atau obat kumur kan bisa bikin keset ya. Justru yang bikin keset itu malah yang kurang bagus ya dok ya. Iya, betul. Karena bikin kering terus, Kadang tuh kita ngerasanya kalau keset tuh lebih bagus lebih enak gitu Iya. rasanya. Cuman sebenarnya nggak bagus juga karena bisa bikin kering terus bisa malah membunuh bakteri baik juga nih. Nah di dalam itu mulut. kan di dalam rongga mulut tuh kita ada bakteri yang jahat dan baik ya. Nah takutnya bakteri baiknya tuh ikut terbunuh. Betul. Padahal bakteri baik di dalam rongga mulut ini berfungsinya untuk menjaga rongga mulut kita juga dari bakteri-bakteri yang jahat. Kayak gitu. Kayak di usus juga kan ada bakteri Iya, baik gitu, betul. membantu pencernaan Iya, gitu. Sama kayak juga di mulut. Seperti itu. Terus nih yang harus dihindari juga, para bumil harus menghindari makan makanan yang mengandung pengawet. Ya, Pengawet jajan-jajan MSG. ciki. Nah, itu harus sudah di Indomaret mulai Ya, di stop toko dulu. ya. Iya. Tahan dulu ya. Iya, jangan dulu ya harusnya ya. Iya. Tapi mungkin ibu-ibu hamil nih kan ada ngidamnya. Iya, ngidamnya itu ya susah. Iya. Kalau misalkan ngidam mungkin sesekali nggak apa-apa, tapi jangan jadi keterusan. Iya dok ya. Jangan yang tiap hari makannya. Dibatasin lah ya. Iya, tiap hari makannya yang pengawet kan nggak baik juga ya. Takutnya ke janin atau Iya. ada dampak yang lain Nah, gitu. itu. Apalagi kalau konsumsinya terlalu banyak kan. Yang berlebihan kan tidak baik ya. Nah itu apapun yang berlebihan itu tidak baik pastinya. Ya, terus mungkin ini tambahan aja ya, kalau ibu hamil juga perlu diperhatikan nih untuk konsumsi obat-obatannya ini terbatas banget ya dok ya. Betul. Jadi nggak boleh Sembarangan. Jadi untuk obat yang bisa diresepkan ke ibu hamil itu hanya yang aman dan juga yang general aja. Jadi contohnya seperti paracetamol, atau untuk antibiotik juga cuman amoxicillin ya. Iya betul. Jadi hanya 2 jenis itu yang benar-benar aman nih. Cuman dengan catatan juga antibiotik nih nggak harus dengan resep dokter, nggak Iya. boleh beli sendiri di apotek. Betul. Lagian emang sebenarnya di zaman sekarang tuh apotik biasanya udah nggak bisa sih untuk beli antibiotik tanpa resep ya. Udah banyak apotik yang Harusnya ya dok ya. Harusnya seperti Sebenarnya itu. kan kadang kita nggak tahu ya. Nah itu ya kita kadang Ada suka- aja Iya benar. yang pasien bisa dapat antibiotik dan Iya. secara gampang nih juga. Soalnya kalau Bahaya ya. kalau misalkan pasien menggunakan antibiotik tanpa resep dokter nih bahayanya kita bisa bilang kita biasa nyebutnya itu resisten. Jadi tubuh pasiennya bisa resisten terhadap Kebal ya, atau kata lainnya kebal terhadap antibiotik nih, bakterinya jadi udah kebal gitu loh, dia udah bermutasi nih. Iya. Jadi nantinya nggak bisa diobatin lagi pakai obat itu Udah karena nggak mempan. Udah nggak mempan. Harus naik badannya. lagi, Nah, harus naik itu. lagi, takutnya nanti Sedangkan pada ibu hamil nggak boleh naik lagi, iya kan? boleh banget. Nggak boleh. Jadi Hati-hati banget. harus benar-benar hati-hati, jangan sampai mau beli antibiotik ini kemarin diresepin males ke dokternya. dokter ya. Jangan deh, jangan kayak gitu-gitu ya. Ibu hamil tuh benar-benar harus hati-hati banget untuk pemilihan obat. Jadi kalau saran dari aku nih buat para bumil, apapun yang kalian rasain, kalian pengen minum obat apa, bener-bener konsultasiin aja sama objin. Boleh nggak sih dok saya minum ini? Boleh nggak sih dok saya beli ini? Kayak gitu. Jadi biar kita juga nggak terlalu banyak ngawang-ngawang ya. Benar. Gitu.
Terus nih buat para bumil juga nih harus diingetin lagi kalau yang paling baik untuk mencegah gigi berlubang atau masalah-masalah di rongga mulut itu kita emang harus kontrol setiap 6 bulan sekali. Itu wajib sih ya. Ya, screening itu mau ada keluhan mau enggak itu kita bisa bilang wajib lah untuk bumil ya. Karena kan perawatannya juga nggak bisa dilakukan banyak-banyak nih. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati untuk bumil seperti itu. Tapi ini cerita kasus ya dok ya. Oke, boleh. Waktu di sini menurut saya masyarakatnya udah melek sih. Iya. Melek banget tentang kesehatan gigi mulut gitu. Karena memang kasus-kasus yang datang juga sudah nggak sampai yang harus bikin gigi tiruan atau apa gitu ya dok betul. ya. Iya. Kasusnya kadang masih pencegahan atau kasus tambang gitu. Seneng banget sih kita tuh kadang kalau misalkan dapat pasien yang datang itu untuk pencegahan, ya, untuk preventif. Kesadarannya udah ada berarti ya dok ya. Berarti dia seharusnya nggak ada gigi lubang, dia seharusnya nggak ada masalah-masalah lain ya, karena dia untuk mencegah pun dia ingat. Itu yang kita paling senang tuh sebagai dokter gigi kalau misalnya kita dapetin pasien datang untuk mencegah. Itu pasien yang itu happy ya, kita dokter giginya happy, kita ngerjainnya happy, pasiennya juga akan happy, mantep banget lah. Kalau bisa para bumil bisa sih dilakuin ya kayak gitu untuk 6 bulan sekalinya. Gak cuma bumil ya, suaminya, keluarganya, kerabat, adik, kakak semuanya juga harus mengingatkan, ikut menjaga bumilnya juga gitu untuk selalu kontrol ke dokter gigi gitu. Oke. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol nih cukup panjang. Banyak ya dok? Iya, udah panjang banget nih. Kira-kira nih ada yang mau request nggak ya gitu untuk lagunya di radio kita ini? Boleh nggak dok saya request dok? Ini kebetulan banget ya guys ya. Boleh banget. Ini adik saya ulang tahun, 6 Maret loh. Oh iya. Oke. Ini boleh nggak ini request ini lagunya Sal Priadi nih? Boleh dong, boleh banget. Nih. Kita langsung play aja kali ya. Sal Priadi serta Mulia. Untuk adik saya yang di Pati. Kita ucapin bareng-bareng ya pakai lagu ini teman-teman buat adiknya Dokter Hani. Terima kasih. Oke, Sal Priadi serta Mulia. Ya, balik lagi sama kita nih buat ngebahas seputar kehamilan lagi. Ya, sharing-sharing aja lah ya. Kita santai aja ya, teman-teman sahabat sehat semuanya. Betul. Terus apa lagi nih, Dok? Tadi melanjutkan ya. Ini tentang mungkin tadi udah ada akibat dari gigi berlubang, kemudian rongga mulut terhadap janin. Mungkin ada nggak sih hubungan ke organ yang lain nih, Dok? Ada sih, Dok. Kalau misalkan jadi kasus-kasusnya nih kita tuh kenapa sih harus ngejaga rongga mulut nih? Ini baik buat bumil, baik buat non bumil, semuanya ya. Kenapa kita tuh harus aware nih sama masalah gigi dan mulut? Soalnya ternyata masalah gigi dan mulut tuh nggak diem hanya di mulut aja loh. Ini tuh bisa turun ke organ-organ lainnya. Yang pertama itu bisa nyambungnya ke jantung, kaget nggak tuh? Oh iya Dok ya. Soalnya kuman di gigi yang berlubang itu bisa dapat menyebabkan peradangan ke bawah. Jadi bisa nyambung ke jantung. Bahaya juga ya Dok ya, jantung nih ya. Ngeri kan kalau ke jantung. Ngeri ya itu kalau kan jantung ya. Apa ya? Organ vital sih. Organ vital kita kan, jantung. Nah, terus yang kedua nih selain ke jantung itu bisa menyebabkan stroke. Bisa menyebabkan stroke juga karena kuman di gigi itu kan bisa menyebabkan peradangan ya, atau misalkan ada peradangan di gusi itu bisa menyebabkan terbentuknya gumpalan darah yang membeku. Jadi nyumbat ya Dok ya? Nanti kalau udah membeku ya kan emang stroke karena ada pembekuan ya. Pembekuannya di otak kan pasti jadinya stroke. Kalau tadi nyumbatnya di jantung jadinya kena penyakit jantung juga ya. Agak jadi, ngeri juga ya. Ternyata bakterinya bisa masuk ya Dok? Iya, bisa masuk kemana-mana karena kan lewat pembuluh darah ya Dok. Betul. Nah, terus dan menyebar. Yang ketiga tuh ada diabetes. Nah, diabetes ini tuh penyakit pada jaringan pendukung gigi ya. Jadi biasanya diabetes bisa menyebabkan penyakit gigi, atau penyakit gigi bisa menyebabkan diabetes. Ini dua arah ya? Iya, ini dua arah kalau diabetes ini. Dua-duanya bisa saling menyebabkan
memburuk gitu. Bisa diabetes memperburuk Memperparah. keadaan gigi, bisa gigi memperburuk keadaan diabetes. Soalnya banyak banget ya dok kasusnya. banyak banget. Apalagi khususnya mungkin yang lansia gitu ya, udah iya. lansia. Kadang mungkin nenek kakek ibu bapak kita yang punya penyakit gula gitu terutama pasti kebanyakan kasus yang ditemukan ini pasti giginya udah goyang. Nah, itu. Giginya modot atau kelihatan panjang gitu. Nah, itu kan kalau misalkan gigi udah goyang terus ada penyakit penyerta diabetes, kita juga agak sulit ya untuk ngasih perawatan ya, karena Perawatannya beda ya, khusus iya, gitu. khusus. Jadi itu emang harus bekerja sama antara penyakit dalam atau diabetesnya sama kita sebagai dokter gigi yang menanganinya. Soalnya kalau misalkan udah giginya goyang terus ada diabetes, kita nggak bisa asal ngobatin giginya aja. Betul. Karena harus dibantu dari menjaga pola makan, diet, segala macam. Kontrol gulanya itu Iya. yang paling penting ya dok ya. Iya, gula darah, pokoknya yang penting tuh gula darah sewaktu, 2 jam PP, HbA1c, dan juga harus dicek trigliserida biasanya ya kalau orang diabetes itu. Nah, hal-hal itu yang perlu dijaga nih sama ibu-ibu atau pasien-pasien yang mengalami diabetes. Karena dampaknya tuh cukup besar banget nih ke gigi. Iya, jadi bukan cuman ke ginjal, kadang kan Iya. dampak diabetes ada yang ke saraf ya, ke Nah, saraf itu. mata, ke ginjal, tapi ternyata juga rongga mulut. Iya. Itu berpengaruh. Nah, Berpengaruh rongga banget. mulut berpengaruhnya ke intake makanan kita. Betul. Nanti kalau giginya goyang semua, giginya modot, ya gimana mau ngunyah ya? Iya, susah. Harus pakai Iya. gigi palsu nanti. Iya. Gak nyaman lagi pakai gigi palsu. Nggak bisa tuh pasti makan apel, nggak bisa makan Iya. kerupuk ya. sedih banget deh. Iya. Jangan sampai deh. Jangan bisa sampai dicegah ya, terjadi. Dok, ya? Iya, betul. Kalau bisa dicegah. Karena udah kompleks ya kalau menyangkut diabetes. Iya, heeh. betul. Kita Masalah penanganannya juga diabetes. khusus kan biasanya kalau misalkan untuk pasien-pasien yang ada penyakit penyertanya gitu loh. Kita nggak bisa asal langsung ya udah lakuin pencabutan, ya udah lakuin ini, kita nggak bisa kayak gitu. Heeh. Kayak gitu kalau misalkan untuk diabetes. Terus biasanya untuk yang diabetes nih harus biasanya nih penumpukan plak dan kalkulusnya tuh lebih banyak gitu loh di pasien-pasien diabetes, karena kan diabetes tuh suasana mulutnya asam ya, lebih asam dibanding yang nggak diabetes. Dia biasanya laju alir salivanya juga atau Air air liur. liurnya itu kurang. Oh, iya, jadi banyak keluhan juga. iya, jadi Mulutnya kering, nah, betul untuk diabetes tuh. panas. Iya, gitu. Terus kan ciri khas diabetes tuh kan kalau misalkan ada luka susah sembuh ya. Iya, Nah, betul. kalau misalkan kita nyabut gigi yang diabetes, orang yang Orang diabetes terus dengan kondisi gula darahnya tinggi, itu penyembuhan lukanya tuh bisa lama banget. Itu bisa yang kalau orang normal itu bisa cuma 24 jam misalnya. Ini bisa berhari-hari pendarahan terus. Itu kan bahaya banget ya. Nah, selain bisa berpengaruh ke diabetes nih, Dok, bisa juga ke infeksi ke pernafasan. Jadi bakteri-bakteri di rongga mulut ini tadi selain bisa masuk ke jantung, itu bisa juga masuk ke organ kayak paru. Nah, Jadi itu, kemana-mana ya? iya, Iya, itu iya. benar-benar bisa kemana-mana loh. Hati-hati banget nih. Terus selain ke pernafasan bisa juga ke pencernaan, bakteri pencernaan nih. Terus selain itu juga bisa menyebabkan gangguan kekebalan tubuh juga. Jadi imunitas juga. Iya, karena kan kalau misalkan orang nih udah terlalu banyak bakteri jahat di dalam mulut, terus ada penumpukan plak dan kalkulus di mulut, itu juga nanti pasien mungkin ngerasa nggak nyaman ya untuk makan, untuk minum segala macam. Nanti akhirnya jadi Nutrisinya kurang. Iya, nutrisinya Kekebalan kurang. tubuhnya menurun. Nah, itu yang bahaya. Makanan kan sumber energi ya? Iya, Primer betul. banget itu. Iya, Lemes mulut kalau nggak ini makan. Iya, betul. Mulut kan gerbang utama ya, gerbang betul, utama betul. manusia untuk memasukkan makanan ke dalam Nutrisi, tubuh, iya. apa-apa. Yang dimana organ-organ lain itu akan membutuhkan gitu. Jadi kemana-mana ya dok ya? Iya, betul. Ini Jadi kita dampaknya. emang harus menjaga banget nih, Dok. untuk Ya organ-organ vital aja bisa kena, apalagi bayi kita. Iya. Buat janin ya. Kalau untuk ibu hamil ekstra banget harusnya sih. Iya, betul. Soalnya kalau misalkan untuk janin kan kita juga harus menjaganya lebih ekstra ya. Kita juga pasti nggak mau nih ada apa-apa untuk keadaan anak kita nih. Kita juga pengennya sehat-sehat, pengennya lancar semuanya gitu ya ibu-ibu ya.
Mungkin juga sekedar apa sih ini nih, saya mau nge-review lagi nih. Iya. Saya yakin pasti sahabat saya di rumah ini pasti udah melek nih akan cara menyikat gigi. Itu basic ya gitu. Iya. Cuma saya akan mengingatkan aja gitu untuk tata cara menyikat gigi nih yang benar gitu. Biasanya untuk gigi depan itu atas bawah ya. Pagar-pagar. Atas bawah, gusi gigi gitu. Iya. Terus untuk gigi samping bisa membulat gitu. Terus untuk yang bagian gigi yang lidah, yang depan lidah itu bisa dengan cara mencongkel. Jadi dikeluarin ya ininya, sisa makanan kotornya dikeluarin, Iya. jangan dimasukin. Jadi dicongkel gitu ke arah keluar. Sama jangan lupa untuk menyikat lidah, ini juga penting. Penting banget ini. Kadang kelewat, soalnya kan lidah kan juga tempat bakteri ya. Betul. Sarangnya bakteri juga lidah tuh. Iya, bisa bikin bau mulut juga Nah, kan itu. kadang gitu. Tapi ingat lidahnya. nih, untuk sikat lidahnya itu gerakannya dari belakang ke depan 1 kali tanpa diulang. Itu wajib seperti itu. Karena kalau misalkan diulang, bakterinya ke belakang lagi. Masuk lagi. Ke belakang lagi, kebakar Lagi percuma dong. Iya. Kayak gitu. Itu untuk cara-cara penyikatan gigi ya. Sebenarnya kalau untuk menyikat gigi ini untuk ibu hamil atau yang lagi nggak hamil ini sama aja Sama sih. aja ya, sih. Mungkin semuanya. mungkin yang beda ini ya, buat yang behel. Nah iya. Iya. Kalau behel sikat gigi, yang pakai behel nih sikat giginya juga khusus ya Khusus. biasanya ya. Ada juga itu sikat gigi khusus untuk orto ya, Dok Iya, ya. betul. Sama mungkin yang giginya modot atau giginya terlihat panjang itu kan pasti terlihat celah ya antar giginya. Jadi itu biasanya ada tuh namanya sikat gigi interdental. Jadi sikat giginya tuh untuk sela-sela, khusus Sela-sela, banget iya, untuk betul. sela-sela gigi gitu. Oh sama ini buat ibu-ibu atau teman-teman sahabat sehat di luar sana yang masih ngerasa sering ada makanan nyangkut, jangan pakai apa itu namanya yang pakai kayu tuh, Oh, tusuk gigi. tusuk gigi yang dari kayu itu jangan ya. Udah kita udah nggak anjurin. Kita nganjurinnya pakai dental floss ya. Padahal banyak banget itu, Dok. Iya. Di resto ayam, di Iya. resto iga gitu kan. Betul. Tapi Yang sering kita- nyelip ya. Iya, tapi kita emang udah Rawan menganjurkannya banget. pakai dental floss ya, Dok ya. Emang gemes sih, Dok, soalnya kalau Iya. pakai kuku kan kayak kadang nggak ini ya. Udah kena Paham sih juga, saya. kan? Iya. Paham sih, pasti Cuma gemes kalau- banget pengen dicongkel nih pakai Iya. tusuk gigi Kalau misalnya nih. bisa nih kita udah mulai stoknya dental floss ya. Mm-mm. Karena itu lebih baik dan lebih aman Atau untuk benang gizi. gigi ya, Iya, teman-teman betul. ya. Biasanya ada sih di supermarket atau minimarket kesayangan kalian pasti ada. Ada gitu. Caranya cukup di ini ya, dimasukkan ke sela-sela gigi. Iya, betul. Betul banget. Terus untuk mengeluarkan dari apa namanya, sisa-sisa makanan yang menyelip Iya, gitu. Betul. Duh, apalagi nih, Dok? Kita Iya, ya. bahas apa lagi ya? Kita sharing-sharing aja kali ya mungkin. Seputar kehamilan nih. Ini kali ya. Ini mungkin pantangan nih, Dok. Ah, boleh. Pantangan. selama hamil Iya. nih. Oke. Kalau dari versi dokter apa nih? Kalau dari versi aku nih, aku juga sumbernya adalah objin aku ya, waktu di Bandung nih Iya, iya. kebetulan. Kalau- Terpercaya nih pasti nih ya. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah opsin ya. terpercaya. Jadi kalau aku nih nggak banyak pantangannya. Jadi dokternya itu ngebebasin aku mau makan apa aja. Asal yang paling penting aku nggak makan makanan yang mentah. Mau itu misalnya kan kita nih biasanya pengennya sushi ya. Iya ya, sashimi ya Sushi enak. ya, enak kan ya? Seger. Iya. Nah itu nggak boleh. Terus telur setengah mateng. Oh iya bener nggak dong. boleh. Aduh padahal enak banget onsen egg ya, Dok. Iya. Dikasih ramen gitu. Iya, aduh enak Jadi banget. lapar. Terus ini apa ya biasanya mentah-mentah? Oh steak. Biasanya kan kita Oh, kalau iya, makan betul. steak suka pengen medium rare. Biar agak-agak juicy gitu. Jusnya, Iya. jus merahnya itu ya. Tapi itu nggak boleh ya selama hamil. Itu nggak boleh. Terus selain itu kalau aku tuh waktu trimester 1 nih, Dok, dianjurinnya tidak terlalu sering makan makanan yang bakar-bakar. Oh iya. Tapi bakar-bakarnya tuh maksudnya yang pertama yang sampai gosong ya. langsung ke arang gitu. Iya, yang arangnya. langsung ke arang. Terus yang hitam-hitam gosong itu nggak boleh. Karena sebenarnya kan kalau dibakar, makanan dibakar itu ada kandungan yang bisa menyebabkan karsinogenik Ya, ya atau namanya. yang pemicu kanker ya. Iya, pemicu kanker. Nah itu emang perlu dihindari baik untuk ibu hamil ataupun yang non bumil ya sebenarnya. Pak Mil boleh. Pak Mil harus menghindari juga ya. Iya. Soalnya biasanya kalau bumil nih suaminya langsung jadi Pak Mil nih. Biasanya langsung sepaket. Oh iya, Dok ya. Iya. Langsung dua-duanya. Oh betul. Iya gitu. Yang hamil siapa jadi Iya, bingung ya? kadang keluarga juga. Ini yang hamil yang mana ini gitu. Iya, sama. Iya.
Nah, selain itu biasanya sih kita harus menghindari asap rokok ya. Itu Asap juga rokok harus penting dihindari. Untuk para pamil-pamil nih yang masih ngerokok, Iya, ya. tolong banget, Suami-suami yang merokok nih. tolong banget nih Kesadarannya. dijaga, ya. Selain baunya yang kurang enak, juga itu bisa membahayakan ibu dan janin. Betul. Kita harus sama-sama ingat, harus sama-sama mengingatkan ya ke suami atau ke keluarga dan teman-teman terdekat kalau kita ini sedang hamil dan kita punya hak untuk tidak mendapatkan paparan Iya, itu. paparan asapnya itu. Saya juga pernah baca nih, Dok. Kalau seandainya si asap rokok itu bisa menempel nih di air liur selama 9 hari, terus di baju bisa 14 hari gitu-gitu. Saking bahayanya nih. Jadi jangan cuma dicegah 1 hari 2 hari. Iya, benar. Jadi emang kalau bisa ya ikut dihentikan. Iya. Gitu. Kalaupun memang nggak bisa banget ditahan nih untuk para suami-suami atau pamil nih, ngerokoknya ya atau mengeluarkan asapnya, jangan dekat-dekat. Iya. Jadi benar-benar di luar rumah. Benar dijaga. Kalau bisa sejauh-jauhnya gitu. Terus langsung Mandi ya, ganti baju itu Cuci bisa tangan, nempel ganti di baju. mana-mana sih. Betul. Jangan langsung yang datang-datang megang-megang atau berkontak sama kita gitu. Itu kan nggak baik juga ya untuk kita dan bayi gitu. Betul. Mungkin kalau dari saya tambahan, Boleh. karena Dokter Evi punya kucing nggak? Punya. Iya, aku juga. Iya. Banyak banget lagi di Bandung kucingnya. Iya. Aduh. Gemes ya anabul ini. Mungkin tambahan kali ya. Kemarin kalau untuk dari dokter Objinku itu menyarankan kalau seandainya mungkin banyak nih ya masyarakat yang masih mikir jangan deket-deket kucing kalau lagi hamil. Iya. Takut tokso, Iya, takut kena toksoplasma. Iya benar dan lain-lain gitu kan. Cuman kemarin kalau dari dokter Objinku kemarin itu kalau seandainya kita pelihara kucing nih udah lama banget sebelum hamil pun pelihara dan sudah divaksin sehat, menurut beliau tuh aman-aman aja nih teman-teman. Iya. Tuh. Sebenarnya yang paling harus dihindari tuh bukan kucingnya sih menurut aku ya. Tapi kita sebagai ibu mil nih kita emang benar-benar nggak boleh buang kotorannya. Oh iya. Iya, karena Itu ya, toksoplasmanya kan tempatnya. di kotorannya kan Sumbernya sebenarnya. itu. Terus kalau aku pernah dikasih tahu juga nih sama dokter hewan kucing aku tuh sebenarnya untuk menghindari kucing ini kena tokso itu sebenarnya kalau misalkan kucingnya stay di rumah nggak keluar itu dia kemungkinan besar dia nggak mungkin kena tokso. Kucing rumahan ya Iya. berarti. Karena tokso tuh biasa dia virus kan ya kalau nggak salah ya tokso tuh. Kontak sama kucing liar di Iya, luar benar-benar, kayak benar. gitu. Jadi kalau misalkan kucingnya masih di dalam rumah itu sebenarnya aman sih, apalagi yang tadi dokter Hani bilang udah full vaksin, Iya. keadaannya itu penting sehat sih. gitu. Jadi sebenarnya kalau kucing aman-aman aja ya harusnya ya. Kecuali kucing liar sih. Iya jangan sih. Kalau kucing liar aku juga Kotor. udah nggak pernah megang-megang sih semenjak tahu hamil gitu ya. Cuma kadang gemes, Dok. Iya. aduh. Kasian di jalan tuh. Iya. Kucing liarnya. Iya paling ngasih makan doang lah. Kasih makan udah gitu kan. Tapi ya emang sih kita sebagai bumil nih banyak banget yang harus dihindari. Gitu sih teman-teman. Harus diingat-ingat ya. Nah kita udah ngobrol-ngobrol lagi nih Banyak panjang ya. banget ya dok ya. Kucing. Iya. Sampai mana-mana. Kita lanjut dengerin lagu dulu apa ya? Boleh, Dok. Boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Kita dengerin lagu Sambil yang break satu ya? ini ya. Iya, sambil break dulu untuk sobat sehat di Wonosobo ini ya. Kita nih, aduh udah mulai bosan gak sih ngeliat kita, Iya, iya. dengerin kita ya. Udah hampir Apa 1 sih ini jam ngomongin nih. apa sih? Iya, udah hampir 1 jam nih kita nemenin sobat Gak sehat kerasa di ya? luar sana. Iya. Cepet banget nih. Nggak kerasa udah hampir 1 jam nih. Oke, berarti dari yang kita udah bahas nih dok, dari awal sampai akhir tadi tentang kesehatan gigi dan mulut untuk para bumil, intinya tuh kita harus apa sih dok? Oke, jadi intinya tadi ya, kita refreshing materi dulu. Untuk kesimpulannya, jadi memang ibu hamil nih lebih sensitif ya, hormon berubah dan lain-lain. Jadinya mungkin perawatan dan juga kesehatan mulutnya nih perlu juga diperhatikan dengan lebih ya. Betul. Terutama untuk ibu hamil ini kan memang banyak sekali rentan untuk gigi berlubang tadi yang sudah disebutkan ya, gingivitis, kemudian dentin sensitif. Jadi perawatan yang bisa dilakukan di
kedokteran gigi ini untuk ibu hamil itu diantaranya yang aman ya, pembersihan karang gigi atau scaling, kemudian tambal ya, tambal sederhana gitu, dan juga khususnya untuk trimester 1 ini dihindari pencabutan dan juga ronsen kecuali untuk kasus emergensi. Iya, betul. Tapi memang paling aman nih trimester 2-3 ya dok ya. Iya. Trimester 2 atau trimester 3 tuh zona paling aman untuk bumil nih kalau misalkan mau melakukan perawatan. Tapi sebagai catatan juga dari yang udah tadi kita bahas ya, bumil tuh emang nggak boleh ronsen ya, kecuali keadaannya emergensi atau darurat. Disarankan ya. Iya. Terus selain itu juga yang udah dari tadi kita bahas yang harus di-refresh lagi adalah cara pencegahan ya buat para bumil ya. Tadi untuk sikat gigi sehari 2 kali. Sehari 2 kalinya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa bersihin giginya, itu bisa pakai dental floss, jangan pakai tusuk gigi yang dari kayu ya. Iya. Mulai dihindari. Terus boleh berkumur menggunakan air yang biasa kumur-kumur itu, mouthwash atau obat kumur ya, tapi yang non alkohol, nggak boleh ada alkoholnya ya. Terus apalagi ya yang harus dihindari kira-kira ya buat bumil? Mungkin air putih sama sayur, buah, sama vitamin pasti udah dikasih aja sama dokter objin ya. Iya betul. Itu konsumsinya harus benar-benar sesuai dengan minimal banget nih, kalau air 2 liter gitu-gitu. Iya. Buah-buahan lah sehari ya 1 jenis 2 jenis Iya. gitu minimal. Soalnya banget. pasti bumil-bumil nih mau yang periksa kandungannya itu ke objin, ke spesialis kandungan atau ke bidan pun menurutku pasti sama sih. Iya. Anjuran-anjurannya tuh pasti sama aja. Vitamin yang dikasihnya, vitamin-vitamin dasar itu wajib banget diminum. Yang paling penting mungkin ya, jangan self medication atau berobat sendiri ya. Beli itu. obat di apotek itu Iya. penting banget. Apalagi kalau mungkin ibu hamil yang mendengarkan ini gitu mau ketemu sama dokter Hani, dokter Evi boleh banget, Boleh ke banget. Poli Gigi RSUD Seconegoro Iya, gitu. kita tiap hari di sini ya. Iya. Kita tiap hari di RSUD. Boleh banget konsultasi gitu. Kita selalu bumil lah ya. Iya, kita Sharing nggak sharing-sharing. apa-apa. Boleh banget. Soalnya kita juga kan kebetulan sebagai bumil kita cuma berdua ya di Poli Iya, Gigi iya. nih ya. Iya. Cuma berdua, jadi kita sharing tuh aduh kurang orang deh, butuh yang hamil lagi. butuh bumil lagi nih kita. Bumil suka yang ngerumpi ya, kita Iya. ibu-ibu namanya. Gitu. Kayak gitu. Terus paling yang harus dijaga dari ibu hamil makanan ya tadi. Makanannya harus dijaga, nggak boleh makan yang mentah-mentah. Kurangin yang bakar-bakar, kurangin yang manis-manis karena bisa menyebabkan tadi lupa nih aku ngebahas. Kalau bumil terlalu sering makan yang manis-manis takutnya diabetes kehamilan. Oh iya ada Iya. betul. Jadi bisa menyebabkan diabetes yang terjadi saat kehamilan. Kehamilan saja ya. Iya, kehamilan aja. Khususnya itu. Gitu. Jadi harus dihindari ya makan makanan yang manis, minum-minum yang manis jangan terlalu sering, harus dikontrol lah kita. Kita harus bisa kontrol itu semua. Kira-kira ada lagi nggak nih dokter Hani yang Kita udah kebanyakan ngobrol nih. ini udah semua kayaknya. Udah ya, udah ya. Info nih kayaknya ya. Iya. Semoga bermanfaat ya info Iya. yang kita berdua share gitu hari ini untuk ibu hamil maupun yang Pak Mil gitu, keluarga yang hamil. Mau yang bumil, non bumil, hamil atau apalah non ya sebutannya Iya. gitu. Semoga ini berguna, semoga bermanfaat buat semuanya. Sehat selalu. Semoga Allah juga selalu melindungi kita di setiap kegiatan dan aktivitas kita setiap harinya. Jangan Oke. lupa untuk mendengarkan Seconegoro FM di 07.3 ya. 107.3. Poin 3, Iya. oke. 107. Tiap hari kecuali hari Minggu. Iya, betul. Kita Siapa banyak tahu ada sharing-sharing di sini. info-info lain ya Iya, betul. di luar gigi itu juga bisa didengarkan. Tapi ini gitu. radio pasti banyak banget manfaatnya sih menurut aku. Sharing-sharing seputar kesehatan kayak gitu pasti banyak banget. Jadi sambil di kalian mobil, Nah, nge-chill, kita perjalanan santai. mantap banget lah. Pokoknya bisa Dapat ilmu. terus-terusan ya, bisa stay tune terus di Setionegoro FM 107.3. Sehat bersama Seconegoro. Bye Bye-bye. bye. See you.